Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 143 ayat 10. Saya akan bacakan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jemaat dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan pemazmur ini adalah satu yang luar biasa. Perhatikan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ya, kehendak Tuhan. Pemazmur ingin supaya dituntun, diajar bagaimana dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Terlalu sering manusia, mungkin termasuk kita, saya juga, Ya kita melakukan kehendak kita. Banyak manusia melakukan berusaha melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin kehendaknya sendiri. Bahkan kadang-kadang memaksakan kehendaknya sendiri. Gak peduli kehendak orang lain, gak peduli urusan orang lain. Pokoknya kehendak kemauan sendiri itu yang dipaksakan untuk bisa terjadi. Ya, di hadapan Tuhan mari kita belajar sesuatu hari ini. Ya, supaya Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Pemazmur katakan supaya dia diajar bagaimana bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah. Ya, karena sering kali yang terjadi kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Ya, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Apa yang diinginkan Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau terjadi perbedaan seperti itu? Belajar seperti pemazmur katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Jadi bukan kehendak sendiri yang dia kejar, tetapi dia mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab Engkaulah Allahku. Ya, memposisikan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Itulah pemazmur. Dan hendaklah kita juga belajar hari ini untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan hanya mengejar kehendakku, keinginanku, ambisiku. Hati-hati. Ya, belajar hari ini untuk kita minta supaya Tuhan menuntun kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, berarti kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian, sesungguhnya kita tidak sendiri. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
Ya, orang yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita untuk mengejar, untuk belajar, dan terus melakukan kehendak Tuhan. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Permohonan pemazmur supaya roh Tuhan, Roh Kudus menuntun jalan hidupnya supaya dia tidak menyimpang, supaya di jalan yang rata, jalan yang benar, ya, supaya dalam tuntunan Tuhan itu pemazmur bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Berjalan dalam jalan yang Tuhan tentukan. Di jalan yang rata. Di mana di situ ada penyertaan Tuhan. Di jalan yang rata. Disitulah ada kemudahan yang dibuat. Karena sesungguhnya Tuhan turut bekerja. Mungkin ya masalah juga ada. Ya, kesulitan juga ada. Tetapi percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa menuntun. Ya. Pertama, belajar untuk kita melakukan kehendaknya. Orang yang mau belajar melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya roh Tuhan yang juga yang akan menuntun dia untuk dia bisa melakukan itu. Bukan gagah, bukan kuat, tapi roh Tuhanlah yang memampukan seseorang bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, di situ kita akan dimampukan sebab roh Tuhanlah yang menuntun. Roh Tuhan atau Roh Kudus yang akan memampukan. Nah, kalau sudah sadar sekarang, kita menyadari bahwa semua pencapaian, apa yang bisa kita terima, kita miliki, kita nikmati hari ini, itu bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menuntun, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jangan lupa, selalu kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Jangan merasa bisa. Aku bisa sendiri. Aku berjuang loh. Aku udah habis-habisan loh. Aku udah bayar harga loh. Dengar baik-baik. Ada roh Tuhan yang menuntun. Ada roh Tuhan yang memampukan kita. Karena itu, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Selalu mengucap syukur atas setiap apa yang kita capai. Pencapaian dalam hidup, keberhasilan, berkat, apapun itu. Termasuk kesehatan yang Tuhan beri untuk hidup kita hingga saat ini. Ya, Tuhan layak terima kemuliaan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya. Yuk belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Dan mulai minta tuntunan roh Tuhan. Karena disitulah akan terjadi banyak perkara ajaib dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari pemazmur supaya pemazmur diajar melakukan kehendak Tuhan. Dan lebih lagi, pemazmur juga minta supaya roh Tuhan yang menuntun. Karena kami percaya, ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami ada dalam perkenanan-Mu. Ketika kami ada di dalam perkenanan Tuhan, maka ada roh Tuhan yang menuntun, roh Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, atas segala aktivitas hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.